Selamat datang di saluran YouTube penuh berkah ini, dengan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat-sahabat setia di luar sana? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua, amin. Kembali lagi bersama saya di dunia Cakrif, di mana pengetahuan dan hiburan bertemu. Untuk teman-teman yang belum menjadi bagian dari komunitas ini, yuk segera subscribe saluran ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian tak akan ketinggalan informasi dan berita terbaru dari Cakrif YouTube channel. Sekarang, mari kita berkelana bersama dalam misteri emas 57 ton, milik Soekarno di Bank Swiss, terungkap. Bersiaplah untuk pengalaman yang tak terlupakan. Misteri emas 57 ton, milik Soekarno, di Bank Swiss, terungkap. Banyak masyarakat menyebut kalau Presiden pertama Indonesia, Soekarno, memiliki puluhan ton emas di Bank Swiss. Kabar ini sempat geger di masa lalu, bahkan sampai sekarang. Lantas apakah hal ini benar? Pertama-tama, mari kita lihat sejarah dari keberadaan emas ini. Dilaporkan bahwa pada era Soekarno, sekitar 57 ton emas Indonesia disimpan di Bank Swiss sebagai cadangan kekayaan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, emas ini menjadi misteri dan muncul berbagai teori konspirasi. Presiden yang menjabat dari tahun 1945 sampai tahun 1967 itu dipercaya memiliki banyak harta, termasuk sejumlah ton emas. Soekarno dipercaya memiliki emas batangan seberat 57 ton, yang disimpan di Bank Swiss. Seluruh emas tersebut konon dipinjam Presiden Amerika Serikat AS John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Namun seperti apa fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi presiden hanya $220. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan, karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku, dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarnoputra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan tanggal 26 September tahun 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut, tak heran kalau ayahnya,
kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musinda Saat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara 1983, Ong mematahkan cerita itu, dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno, mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut, kalau kisah harta Soekarno, sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana, jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar. Terima kasih, telah menikmati misteri emas 57 ton milik Soekarno di Bank Swiss, terungkap. Kami sangat menghargai dukungan dari kalian, para pemirsa setia. Jangan lupa untuk memberikan, like, subscribe, dan berbagi video ini agar lebih banyak orang dapat menikmati konten yang bermanfaat dari Cakrif YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.